Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Suara ayam jantan berkokok bersahutan dengan gemericik air dari dapur rumah sederhana di Desa Karangsari. Di sana, seorang ibu parubaya bernama Burini tengah menanak nasi sambil sesekali menghela napas panjang. Di ruang tengah, anak gadisnya, Sari, 19 tahun, sedang melipat baju sambil menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. "Bu, kalau Sari kerja ke luar negeri, ibu bakal kuat tinggal sendiri, kan?" tanya Sari pelan. Pertanyaan itu memecah keheningan pagi. Burini menghentikan aktivitasnya, lalu menatap anak semata wayangnya itu. Raut wajahnya penuh kekhawatiran, tapi ia berusaha tersenyum. "Kenapa tiba-tiba ngomong gitu, Nak? Emang kamu gak betah di sini?" Sari menggeleng. "Bukan gak betah, Bu. Tapi kita butuh uang. Rumah ini sudah hampir roboh, ibu juga sering sakit. Kalau Sari kerja di pabrik sini, gajinya nggak cukup. Tapi kalau ke luar negeri, katanya bisa dapat puluhan juta." Burini terdiam. Perasaannya campur aduk antara bangga dan takut. Ia tahu anaknya ingin berkorban demi keluarga, tapi ia juga mendengar banyak cerita tragis tentang TKW di luar negeri. Namun, kondisi ekonomi mereka yang semakin terpuruk membuatnya sulit berkata tidak. 2 minggu kemudian, lewat bantuan seorang agen bernama Pak Joni, proses pemberangkatan Sari berjalan cepat. Burini sempat ragu karena semua serba mudah dan tanpa biaya, tapi ia disuruh percaya karena ini jalur cepat untuk keluarga miskin. Sebelum berangkat, Sari mencium tangan ibunya erat. "Sari janji, Bu. Sari bakal pulang bawa uang, biar ibu bisa berobat dan rumah kita bisa direnovasi." Burini hanya mengangguk sambil menyeka air matanya. Entah kenapa, dadanya terasa sangat sesak. Ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Di bandara, Sari melambaikan tangan terakhir kalinya. Ia tak tahu, itu akan jadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Mimpi buruk yang kelak membuat ibunya berteriak pilu di tengah malam. Langit kota Riyadh terasa asing dan menggigit bagi Sari. Udara panas, bahasa yang tak dipahami, dan wajah-wajah asing membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia lain. Ia dibawa oleh seorang pria bertubuh besar ke rumah majikannya. Tak ada penjelasan. Tak ada penerjemah. Hanya perintah pendek dalam bahasa Arab yang tak dimengerti. Majikannya, seorang wanita bernama Aisyah, terlihat angkuh sejak awal. Ia hanya menunjuk dan mengomel, menyuruh Sari mengangkut koper, membersihkan rumah, dan memasak tanpa diberi pelatihan. Sari mencoba sebaik mungkin. Tapi setiap kesalahan kecil dibayar mahal. "Mau mati kamu?" "Bodoh," bentak Aisyah sambil melempar sendok ke arah kepala Sari ketika masakan terlalu asin. Hari-hari berlalu seperti siksaan. Ia hanya diberi makan sekali sehari, itu pun sisa makanan. Tidur di lantai dapur beralas kardus. Ponsel yang dijanjikan akan diberikan setelah sampai di rumah majikan tak pernah muncul. Ia tak bisa menghubungi ibunya. Tak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Sari mulai mencoret-coret dinding dapur dengan benda tajam, menuliskan tanggal-tanggal agar ia tak lupa berapa lama sudah ia habiskan di sana. Hari ke-17. Masih hidup, tulisnya. Suatu malam, saat tubuhnya sudah lemas karena bekerja tanpa henti dan tak diberi makan selama 2 hari, Sari mendengar percakapan antara majikannya dan seorang pria yang tidak ia kenal. "Gadis ini sehat, masih muda. Kalau kamu ambil ginjalnya, pasti bagus. Aku butuh uang, kamu tahu itu." Sari membeku. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin meyakini bahwa itu hanya mimpi. Tapi tatapan mata majikannya ke arahnya malam itu, penuh rencana jahat. Di dalam hati kecilnya, Sari mulai sadar, ini bukan hanya tentang kerja kasar. Ini tentang hidup dan mati. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ucapan majikannya terus terngiang di kepala. "Kalau kamu ambil ginjalnya, pasti bagus." Tangannya gemetar. Ia memeluk lutut sambil menahan tangis, mencoba membungkam suara takut dalam dada. Di negara asing, tanpa dokumen, tanpa teman,
Tanpa akses keluar, ia seperti burung dalam sangkar besi. Keesokan harinya, perlakuan UMM Aisyah semakin kejam. Makanan dicampur dengan sisa-sisa, air minum dikurangi, dan Sari dipaksa mengangkat beban berat hingga kakinya bengkak. Tapi ada yang lebih mengerikan. Setiap hari, pria asing berbeda-beda datang ke rumah. Mereka memandangi Sari seolah bukan manusia. Seolah ia barang dagangan. Sari sempat mencoba kabur. Saat majikannya pergi ke pasar, ia berlari keluar rumah. Tapi gerbang rumah selalu dikunci dari luar. Tetangga yang ia harap bisa menolong justru menatap dingin dan menutup pintu. Beberapa hari kemudian, Sari dibawa oleh pria berbadan besar, bukan majikannya, ke sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ia dipaksa masuk ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter tua memeriksa tubuhnya, mengangguk-angguk sambil mencatat. Tak satu pun dari mereka berbicara kepadanya. Mereka mau jual aku, gumam Sari, perlahan memahami bahwa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar eksploitasi kerja, tapi perdagangan organ. Sepulang dari klinik itu, Sari mengumpulkan keberanian. Ia menulis pesan di secari kertas sobekan kardus. Tolong saya. Nama saya Sari. Saya dari Indonesia. Majikan saya menyiksa dan ingin jual organ saya. Saat membuang sampah ke depan rumah, ia selipkan kertas itu di bawah plastik dan berharap ada orang yang membaca. Tapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Bahkan majikannya menjadi lebih waspada. Kamera kecil tiba-tiba dipasang di dapur dan kamar mandi. Sari mulai kehilangan harapan. Di kampung halaman, Bu Rini pun gelisah. Sudah hampir 2 bulan tak ada kabar dari anak gadisnya. Agen yang dulu menjanjikan semuanya akan baik-baik saja kini sulit dihubungi. Kenapa perasaanku makin gak enak? Ya Allah. Lindungi anakku, ucap Bu Rini sambil menggenggam kain sarung Sari yang masih ia simpan dan peluk tiap malam. Apa yang terjadi pada Sari jauh lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Hari ke-68. Sari tak lagi bisa menghitung waktu dengan pasti. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya makin lemah. Berat badannya turun drastis, dan bekas luka-luka di tangannya mulai bernanah. Tapi lebih dari rasa sakit fisik, rasa takut dan pasrah telah menggerogoti jiwanya. Suatu malam, saat tubuhnya baru saja rebah usai mengepel lantai, pintu kamar dibuka paksa. 2 pria berpakaian hitam masuk, dan salah satu dari mereka menyuntikkan cairan ke lengannya. Sari sempat berteriak, tapi suaranya tak sampai kemana-mana. Dunia berputar cepat, lalu gelap. Ia terbangun dalam ruangan putih. Lampu di atas kepala menyilaukan matanya. Tangannya terikat. Mulutnya dibekap kain. Ada suara-suara asing. Ia tak mengerti, tapi bisa melihat alat-alat bedah di sekelilingnya. Jantungnya berdetak liar. Sari sadar, ini bukan rumah sakit resmi. Ini tempat ilegal. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak merespons. Obat bius terlalu kuat. Detik-detik sebelum kesadarannya hilang lagi, ia melihat salah satu dari mereka membawa nampan berisi alat-alat logam dan kantong darah. Ketika ia terbangun, tubuhnya nyeri luar biasa. Ia tak bisa bergerak. Perut bagian samping terasa seperti terbakar. Ia terbaring di kasur lusuh, di ruangan gelap dan lembab. Tidak ada perban layak. Tidak ada dokter. Hanya luka menganga dan rasa sakit tak terlukiskan. Beberapa hari kemudian, ia dibawa pulang ke rumah majikannya, dalam kondisi setengah hidup. UMM Aisyah tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia justru marah karena Sari tidak bisa bekerja seperti biasa. Kalau kamu tidak kerja, kamu tidak makan, bentaknya sambil menendang baskom air ke arah Sari. Sari kini menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Tak bisa berdiri tegak. Luka di tubuhnya tak kunjung sembuh. Tapi ia mulai menyimpan satu tekad, kalau ia masih bisa bernapas, ia harus mencari cara untuk keluar dari neraka ini. Sementara itu, di kampung halaman, Bu Rini nyaris putus asa. Ia mendatangi kantor penyalur tenaga kerja, tapi hanya bertemu pintu yang tertutup dan pegawai yang pura-pura tak tahu. Tidak ada kabar. Tidak ada kepastian. Sari, kamu di mana, nak? Pulanglah. Ibu tunggu, lirihnya, sembari memeluk baju terakhir yang dikenakan Sari sebelum berangkat. Hari-hari berikutnya menjadi penderitaan yang tak berujung bagi Sari. Luka operasi yang tak dirawat membuat tubuhnya demam tinggi. Ia sering menggigil, muntah darah, dan tak mampu lagi berdiri lama.
Namun majikannya tetap memaksanya bekerja. Bila ia menolak, air panas akan disiramkan ke tubuhnya. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menolong. Sari mencoba berteriak minta tolong lewat jendela saat majikannya lengah. Tapi rumah itu jauh dari pemukiman, dan siapapun yang mendengar justru takut ikut campur. Suatu malam, dalam kondisi nyaris tak sadar, Sari menuliskan pesan lain di sobekan karton. Kali ini ia menyisipkannya ke dalam kantong plastik sampah dan dengan sisa tenaga, ia lemparkan keluar pagar sebelum petugas pembuangan datang. Isinya. Saya dipenjara. Saya diancam. Saya kehilangan organ. Nama saya Sari, dari Indonesia. Tolong saya. Beberapa hari kemudian, petugas pembersih jalan menemukan kertas itu. Ia kebingungan, tapi merasa ada yang janggal. Ia menyerahkan pesan itu kepada kawannya yang bekerja sebagai petugas imigrasi lokal. Surat itu kemudian diteruskan ke pihak kedutaan Indonesia. Di kampung halaman, Bu Rini masih terus berdoa. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Ia mulai pasrah, tapi hatinya selalu merasa bahwa anaknya masih hidup. Suatu pagi, handphone butut milik Bu Rini tiba-tiba berdering. Nomor asing muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat. Halo. Ini ibu dari Sari? Suara dari seberang adalah staf dari KBRI. Ia mengatakan bahwa mereka menerima laporan tentang seorang TKW Indonesia yang diduga disekap dan menjadi korban perdagangan organ. Mereka mencurigai bahwa gadis itu adalah Sari. Bu Rini langsung lemas. Lututnya bergetar, tapi ia paksa berdiri. Anak saya masih hidup? Kami belum bisa pastikan, Bu. Tapi kami akan bergerak. Mohon doanya. Tangisan Bu Rini pecah. Setelah berbulan-bulan teriakan hatinya tak terdengar, akhirnya ada secercah harapan. Sementara itu, di Riyadh, Sari mulai merasa tubuhnya perlahan menyerah. Tapi sebelum benar-benar gelap, ia mendengar suara ribut di luar rumah. Sirene. Teriakan dalam bahasa Arab. Pintu didobrak. Dia di sini. Cepat panggil ambulans, teriak seorang pria berpakaian resmi. Sari tak mampu membuka mata. Tapi bibirnya bergetar, menggumam satu kata lirih. Ibu. Beberapa hari setelah penggerbekan, Sari dirawat intensif di rumah sakit pemerintah di Riyadh. Dokter menyatakan ia mengalami infeksi serius pada luka operasi ilegal yang dilakukan tanpa izin medis. Ginjal kirinya telah diangkat. Tubuhnya lemah, dan trauma mentalnya dalam. Pihak KBRI langsung turun tangan. Mereka memastikan Sari mendapat perlindungan hukum, perawatan, dan proses repatriasi ke Indonesia. Namun kondisinya belum stabil untuk langsung diterbangkan pulang. Ketika Bu Rini mendapat kabar bahwa Sari ditemukan hidup, ia jatuh sujud syukur. Tapi kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Ibu harus siap. Kondisi Sari tidak seperti dulu, ucap petugas KBRI yang menghubunginya. Ia kehilangan satu organ. Luka fisiknya bisa dirawat, tapi trauma psikisnya lebih dalam dari yang terlihat. 2 minggu kemudian, setelah berbagai prosedur, Sari dipulangkan ke Indonesia. Ia dibawa dengan kursi roda, tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tak banyak kata keluar dari mulutnya, hanya pandangan kosong yang menyimpan 1000 luka. Bandara menjadi saksi pertemuan dua jiwa yang hancur namun saling menguatkan. Bu Rini langsung memeluk Sari erat, menangis sesegukan. Sari. Nak. Maafkan ibu. Ibu nggak bisa lindungi kamu. Sari hanya membalas dengan air mata. Tak mampu bicara. Tapi pelukan ibunya menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih ada tempat yang aman. Kabar kepulangan Sari menjadi perhatian media lokal. Beberapa aktivis LSM turun tangan membantu proses hukum terhadap agen yang mengirim Sari, yang ternyata bagian dari jaringan perdagangan manusia. Bu Rini, meski masih dihantui trauma, bertekad untuk mencari keadilan. Anak saya bukan barang. Dia manusia. Dan saya akan bicara, meski suara saya kecil. Hari-hari setelah itu bukan masa penyembuhan yang mudah. Tubuh Sari tak lagi seperti dulu. Ia sulit berdiri lama. Ia sering mimpi buruk, menjerit di malam hari. Tapi di sisi lain, kehadirannya kembali adalah keajaiban bagi ibunya. Waktu berjalan pelan di desa Karangsari. Setelah kepulangan Sari, kehidupan tak pernah benar-benar kembali normal. Tubuhnya masih lemah.
Ia kerap kesulitan bernapas dan harus menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit kabupaten. Namun yang paling sulit adalah menyembuhkan luka di dalam hatinya. Tiap malam, Bu Rini masih terbangun mendengar jeritan Sari dari kamar. Mimpi buruk itu terus datang, bayangan ruangan operasi, majikan kejam, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi Bu Rini selalu ada, memeluknya, mengusap rambutnya, dan membisikkan kata yang sama. "Kamu selamat, Nak. Kamu sudah pulang." Suatu hari, seorang jurnalis dari televisi nasional datang ke rumah mereka. Ia mendengar tentang kisah Sari dan ingin mewawancarainya. Awalnya Sari menolak. Ia masih takut. Tapi Bu Rini menggenggam tangan putrinya. "Kalau kamu siap, ceritakanlah, Nak. Biar orang-orang tahu. Biar nggak ada lagi anak yang dikirim ke neraka seperti kamu." Dengan suara lirih, Sari akhirnya buka suara di depan kamera. Ia menceritakan semuanya, sejak berangkat lewat agen gelap, disiksa, dijual, hingga kehilangan ginjalnya. Tangisnya pecah di tengah wawancara. Tapi itu bukan tangis ketakutan, itu tangis keberanian. Tangisan yang akhirnya didengar dunia. Kisah Sari viral. Dukungan mengalir. Pemerintah mulai menyelidiki agen-agen nakal yang selama ini kebal hukum. LSM dan masyarakat mulai bergerak mendorong perlindungan lebih bagi pekerja migran. Sementara itu, kasus hukum terhadap Pak Joni, agen yang mengirim Sari, berjalan. Ia akhirnya ditangkap dan dijerat pasal perdagangan manusia. Banyak korban lain mulai muncul dan bersuara setelah melihat keberanian Sari. Kini, meski tubuhnya tak utuh lagi, semangat Sari perlahan tumbuh. Ia mulai menulis. Ia berbicara di acara-acara komunitas. Ia ingin menjadikan luka ini sebagai kekuatan 20. "Saya kehilangan organ. Tapi saya masih punya suara. Dan saya akan gunakan suara ini untuk perempuan-perempuan lain yang belum pulang." Bu Rini, dari balik kursi kayunya, hanya bisa tersenyum bangga, walau air matanya tetap menetes. Tangisan seorang ibu yang dulu lahir dari kehilangan, kini menjadi sumber kekuatan yang mengubah dunia.